Oke, kita siap untuk buku malam hari ini ya. Jadi, ini adalah dongeng sebelum tidur. Dan yang sekarang kita bacakan adalah seri dari Laura Ingalls Wilder, yang covernya seperti ini. Ini adalah seri paling pertama dari Laura Ingalls Wilder. Dan judul yang paling pertama ini adalah Rumah Kecil di Rimba Besar. Buku ini mempunyai banyak seri dan semuanya ada seri Little House. Buat semua teman-teman yang tahu, adik-adik yang tahu, Little House itu ada 10 buku dan cukup banyak ya bukunya. Ceritanya menarik semua. Jadi ayo kita mulai ya. Di keluarganya Laura Ingalls itu sendiri lahir tahun 1867. Laura ini anak perempuan dari Caroline. Caroline itu mamanya Laura, ibunya Laura, namanya Caroline Queener. Dan Caroline itu anak dari Charlotte Tucker. Charlotte itu neneknya Laura. Kemudian Charlotte itu anak dari Martha Morse, nenek buyut Laura. Nah, yang seri Rumah Kecil di Rimba Besar ini serinya sudah sampai di Laura. Jadi kita langsung baca yang bukunya Laura. Nanti kapan-kapan akan saya bacakan seri yang lebih lama. Seri dari nenek buyutnya Laura, kemudian neneknya Laura dan ibunya Laura, dan anak perempuannya Laura. Jadi ada banyak sekali. Buat kalian yang suka, ayo ikuti ya. Oke. Rumah Kecil di Rimba Besar. Ini bagus sekali untuk karakter building stories. Kita akan baca sepenggal-sepenggal, kalian bisa ikuti sejauh yang kalian suka ya. Rumah Kecil di Rimba Besar. Suatu ketika, sekitar tahun 1870-an, ada seorang gadis cilik yang tinggal di Rimba Besar, di daerah Wisconsin, dalam sebuah rumah kecil kelabu yang terbuat dari balok-balok kayu. Pohon-pohon raksasa yang tinggi besar dan rindang mengelilingi rumah itu. Di balik pohon-pohon ini terdapat pohon-pohon lain. Dan di balik pohon-pohon lain itu ada pohon-pohon lainnya lagi. Kalau seseorang berjalan ke arah utara dalam waktu satu hari, atau seminggu, atau sebulan penuh, yang akan dilihatnya hanyalah pohon dan lagi-lagi pohon. Tidak ada rumah atau jalan. Gambarnya seperti ini ya. Ini betul-betul rumah kayu di tengah hutan. Makanya namanya rimba. Dan ini adalah gambarnya. Pohon-pohonnya besar-besar. Jadi kalau jalan tadi yang ditemui hanyalah pohon dan lagi-lagi pohon. Wow, tidak ada rumah atau jalan. Tidak akan ditemuinya seorang manusia pun. Hanya pepohonan dan binatang-binatang yang hidup di antara pepohonan raksasa. Serigala tinggal di rimba besar itu. Demikian juga beruang dan kucing-kucing hutan yang besar-besar. Di anak-anak sungai hidup tikus kesturi. Kalian bisa browsing sih. Ingat baik-baik ya namanya ya. Tikus kesturi. Mungkin saya ada salah sebut, mohon maaf ya. Dan cerpelai berbulu halus dan berang-berang. Wow. Rubah atau fox bersarang di bukit-bukit, dan rusa atau deer terdapat di mana saja. Di sebelah timur dan barat rumah kecil dari balok kayu itu terbentang pula daerah pepohonan yang berkilometer-kilometer dengan beberapa rumah kayu di sana sini. Jadi bayangkan ya, ini ada rumah satu di tengah hutan yang besar, dan hanya di
Di sana hanya ada hewan-hewan liar, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Dan ada rumah lagi, beberapa berkilo-kilometer jauhnya, itu ada rumah kayu lagi, tapi kecil-kecil dan jumlahnya sedikit sekali. Inilah yang disebut daerah pinggiran rimba besar. Sejauh-jauh gadis cilik tadi memandang, baginya yang ada di dunia ini hanyalah rumah kecil yang ditinggalinya bersama ayah, ibu, Mary, kakaknya, serta Carrie, adiknya yang masih bayi. Di depan rumah terdapat jalan gerobak kuda yang berkelok-kelok, kemudian menghilang di dalam rimba tempat tinggal binatang-binatang liar. Jadi depan rumahnya ada jalanan yang berbelok-belok, tapi terus menghilang ke dalam hutan. Hutan rimba loh ya. Hutan rimba itu hutan yang masih sangat asli, natural, jadi belum dipangkas-pangkas. Namun gadis cilik itu tidak tahu kemana arah jalan itu atau apa yang ada di ujungnya. Nama gadis cilik itu Laura. Ia memanggil ayahnya Pa dan ibunya Ma. Di zaman dan di daerah itu, anak-anak tidak memanggil orang tua mereka ayah dan ibu ataupun mama dan papa seperti zaman sekarang. Di malam hari, bila Laura belum tertidur di tempat tidurnya yang beroda, yang terdengar hanyalah suara pohon-pohon berbisik. Kadang-kadang, sayup-sayup terdengar suara lolongan serigala. Kemudian serigala itu agaknya datang lebih dekat dan melolong lagi. Suaranya menakutkan. Laura tahu serigala suka sekali makan gadis-gadis cilik. Namun ia tahu bahwa dirinya cukup aman di dalam rumah berdinding balok-balok kayu yang kokoh itu. Apalagi di atas ambang pintu tergantung senapan ayahnya, dan di depan pintu berjaga-jaga Jack, anjing bulldog belang yang setia. Ayahnya selalu berkata, "Tidurlah Laura, Jack tidak akan membiarkan serigala masuk." Laura pun meringkuk hangat-hangat di dalam selimut, merapat di tubuh Mary dan memejamkan mata. Suatu malam, ayahnya mengangkatnya dari tempat tidur dan membawa ke jendela agar ia dapat melihat serigala-serigala itu. Ada 2 ekor yang duduk di depan rumah, mirip anjing yang berbulu panjang. Moncong mereka diangkat lurus ke arah bulan purnama yang cemerlang. Mereka melolong berkepanjangan. Di dalam rumah, di dekat pintu, Jack berjalan mondar-mandir, menggeram-geram. Bulu-bulu di sepanjang punggungnya berdiri tegak dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam ke arah serigala-serigala itu. Jadi Jack ini bisa mengenali suara serigala dan dia betul-betul menjaga. Walaupun rumahnya Laura itu dari rumah kayu yang kuat seperti di gambar ini, tapi Laura kan khawatir ya karena anak-anak. Jadi dia kalau takut dia tidur menempel ke Mary, kakaknya. Kemudian dia percaya bahwa Jack menjaga, dan Pa, ayahnya itu memberitahu bahwa jangan khawatir, mereka aman di dalam rumah itu. Nah, pernah satu malam Jack berdiri berjalan menggeram-geram. Jalan mondar-mandir tuh jalan bolak-balik ya. Kemudian menggeram-geram sambil bulunya berdiri. Kalian pernah tahu gak ya kalau anjing seperti itu? Itu biasanya ada sesuatu yang dia mau lawan. Tapi dia melindungi tuannya ya. Oke? Jadi dia itu bagus. Dia menjaga Laura dan saudaranya. Nah, mereka melolong lagi tetapi tidak dapat masuk. Jadi Jack bersiap-siap. Dia melolong, menggeram. Dia menggeram, serigalanya melolong. Dia menggeram, dia menunjukkan giginya, serigalanya melolong lagi tapi tidak dapat masuk. Jadi tidak perlu takut.
Nyaman sekali tinggal di rumah itu. Di tingkat atas ada kamar loteng, menyenangkan untuk tempat bermain bila hujan menderas di atap atas. Wow, kebayang ya. Jadi rumahnya ada tingkatnya di atas, dan kalau ada hujan itu menyenangkan untuk tempat bermain karena di bawah terdapat tempat tidur dan kamar besar. Di kamar tidur itu terdapat sebuah jendela dengan jendela dari kayu. Di kamar besar terdapat 2 buah jendela yang daun jendelanya berkaca serta 2 buah pintu. Sebuah pintu depan dan sebuah pintu belakang. Itu kamar besar yang di bawahnya loteng yang ada di rumah kayu itu. Rumah itu dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari jalur-jalur kayu panjang untuk menjaga agar beruang atau rusa tidak dapat masuk ke halaman. Di halaman depan terdapat sepasang pohon oak yang besar, oak tree. Terdapat sepasang pohon oak yang besar dan indah. Setiap pagi, setelah ia bangun, Laura lari ke jendela untuk melihat-lihat keluar. Suatu pagi, pada dahan pohon oak itu tergantung seekor rusa mati. Oh, ternyata ini Pa telah menembak kedua rusa itu kemarin dan membawanya pulang malam-malam ketika Laura tidur. Jadi ayahnya Laura ini berburu. Dia berburu rusa dan dibawa pulang. Kemudian Pa menggantung keduanya tinggi-tinggi di pohon agar tidak dimakan serigala. Mereka orang di zaman tahun berapa ini? Laura hidup di zaman tahun 1800 kan tadi ya. Makanya pekerjaannya masih berburu 1870-an. Nah, jadi caranya ayahnya memberi makan adalah dengan berburu. Apalagi mereka tinggalnya di hutan rimba. Jadi, ayahnya berburu rusa, kemudian hari itu Pa, Ma, Mary, dan Laura makan siang daging rusa segar. Lezat sekali. Laura ingin menghabiskan semua. Namun sebagian besar dari daging rusa itu harus diasinkan dan diasapi. Kemudian disimpan untuk persediaan makanan di musim dingin nanti. Nah, musim dingin memang sudah dekat. Hari-hari terasa makin pendek. Setiap malam kabut merayap di kaca jendela. Salju akan segera tiba dan rumah kayu yang kecil itu pasti hampir seluruhnya terbenam di dalam salju. Wow, ada salju di situ. Danau dan sungai-sungai akan membeku. Freeze. Di musim dingin, sulit sekali bagi Pa untuk mendapatkan binatang buruan. Makanya mereka sama Pa dicarikan dulu rusa, kemudian simpan untuk persediaan musim dingin. Harus begitu ya kalau waktu itu. Bangsa beruang akan bersembunyi di dalam gua-gua mereka dan tidur nyenyak sepanjang musim dingin. Yaitu namanya hibernate ya. Bangsa tupai tidur melingkar di sarang-sarang mereka di lubang-lubang pohon. Lucu sekali. Ekor mereka yang berbulu tebal menutupi hidung dan menyelimuti tubuh mereka hangat-hangat. Rusa dan kelinci makin liar, makin penakut dan bertambah gesit. Kalaupun Pa dapat menembak seekor rusa, sudah pasti rusa itu kurus kering, tidak gemuk, berdaging seperti di musim gugur. Bila Pa berburu di rimba besar yang sedang diliputi salju, di hawa yang begitu dingin menggigit itu, paling-paling ia akan pulang dengan tangan hampa, walaupun telah berburu seharian penuh. Karena itulah, sebelum musim dingin tiba, persediaan makanan harus ditumpuk sebanyak-banyaknya di dalam rumah kecil tersebut. Karena begitu musim dingin tidak memungkinkan untuk keluar rumah lagi. Nah,
Ini gambarnya ya. Oke. Bagus. Pa menguliti rusa-rusa itu dengan sangat hati-hati, dikulitin, diambil kulitnya. Kulitnya dibubuhi garam dan dibentangkan kuat-kuat agar nanti menjadi lembut. Dagingnya dipotong-potong memanjang, diatur berjajar di sebuah papan, kemudian ditaburi garam. Di halaman terdapat potongan dari sebatang kayu yang berdiri tinggi. Pa memotongnya dari sebatang pohon yang batangnya berlubang panjang di dalamnya. Seperti gambar ini ya. Ini kayu yang dipotong, yang berdiri tinggi, yang di dalamnya ada lubang. Tapi kemudian diolah lagi oleh Pa. Nah, kemudian itu tadi Pa memotongnya dari sebatang pohon yang batangnya berlubang panjang di dalamnya ya. Kemudian ia memasang paku-paku dalam lubang itu sejauh yang bisa dicapai tangannya. Jadi tangannya Pa dimasukkan lewat pintu ini, kemudian cari dinding-dinding untuk diberi paku-paku di sini-sini di bagian dalamnya sejauh tangan yang bisa masuk. Oke. Kemudian dipasangnya potongan batang kayu itu berdiri di halaman. Di ujung atasnya ia membuat sebuah atap kecil. Di pangkalnya di bagian bawahnya dibuat sebuah pintu kecil lengkap dengan daun pintu yang terbuat dari potongan kayu itu juga, serta dipasang dengan engsel kulit. Jadi kayunya sebagai pintu, sebagai tiangnya, supaya bisa buka tutup. Engselnya itu dari kulit. Daun pintu kecil itu masih utuh dengan kulit kayunya. Setelah digarami beberapa hari, daging rusanya tadi, Pa membuat lubang kecil di potongan-potongan daging rusa itu. Diberi lubang kecil-kecil, serta memasang tali pada setiap lubang. Oh, jadi dagingnya yang tadi dipotong panjang-panjang, dilubangin, dikasih tali untuk digantung. Oke. Laura menyaksikan Pa mengerjakan ini, serta saat ia menggantungkan daging-daging itu pada paku-paku yang terdapat di dalam lubang kayu. Mula-mula ia menggantungkan daging-daging tersebut lewat pintu di pangkal kayu. Sejauh tangannya dapat menjangkau paku-paku yang ada di dalam lubang. Kemudian ia memasang tangga pada batang kayu tadi, membuka atapnya, serta menggantungkan daging-daging sisanya di paku-paku yang dapat dicapainya dari atas. Jadi dari bawah dimasukkan, dari atas juga digantung-gantung. Pa memasang atap itu kembali, turun dari tangga dan berkata kepada Laura, "Larilah ke tempat pemotongan kayu bakar. Ambilkan serpihan-serpihan kayu hikori hijau yang ada di sana. Pilihlah yang baru, bersih dan putih." Laura lari ke tempat Pa memotong kayu bakar. Diisinya celemeknya, apron. Jadi Laura pakai di pinggangnya itu diikat tali, ada celemek. Nah, itu diisi dengan potongan kayu yang disuruh oleh Pa. Diisinya celemek dengan potongan-potongan kecil kayu hikori yang berbau segar dan harum. Kemudian ia lari kembali ke tempat Pa. Tepat di bagian dalam batang kayu, di balik pintu kecil di pangkalnya, Pa telah membuat api dari lumut kering dan kulit kayu. Di atas api itu, kini ia letakkan potongan-potongan kayu yang diambilkan Laura. Jadi pada bagian dalam, di balik pintu kecil di pangkalnya. Di dalam, di baliknya pintu, di pangkalnya. Di pangkal itu berarti di bagian bawahnya. Dibuat api sudah dari lumut yang kering dan kulit kayu. Kemudian baru ditambahi potongan-potongan kayu yang diambilkan Laura.
Potongan-potongan kayu hijau tadi tidak terbakar, tetapi mengeluarkan asap tebal dan menyesakkan napas. Oh, jadi kalau kayu hijau tidak terbakar dia, tapi keluar asapnya yang tebal. Pa menutup pintu kecilnya. Dari celah-celah pintu ada sedikit asap yang menerobos keluar. Begitu juga dari atap kecil di atas sana. Namun, sebagian besar asap itu terperangkap di dalam bersama daging-daging yang digantungkan tadi. Katanya Pa, tidak ada yang lebih baik daripada asap kayu hikori. Kata Pa, daging asap yang terjadi nanti akan tetap lezat di musim apa dan di mana saja. Kemudian ia mengambil senapan, menyandang kapak, dan pergi ke tempat terbuka di hutan untuk memotong beberapa batang pohon lagi. Laura dan Ma menjaga api yang mengasapi daging-daging itu untuk beberapa hari. Bila asap yang keluar dari celah-celah pintu di pangkal batang kayu atau di atapnya mulai menipis, Laura segera lagi mengambil serpihan-serpihan kayu hikori dan Ma meletakkannya pada api yang ada di dasar lubang. Selama itu bau asap selalu memenuhi halaman. Selama itu halamannya penuh bau asap. Dan bila pintu di pangkal batang kayu itu dibuka, bau daging berasap seakan-akan bergumpal-gumpal keluar. Akhirnya Pa berkata, daging rusa yang ada di dalam sudah cukup lama diasapi. Api dimatikan, daging-daging dikeluarkan, kemudian Ma membungkus setiap potong daging dengan kertas dan menyimpannya di tempat yang aman dan kering di loteng. Suatu pagi, Pa meninggalkan rumah sebelum matahari terbit, naik gerobak berkuda. Malamnya ia pulang dengan gerobak penuh ikan. Segerobak besar, ikan-ikan besar, ada yang sebesar Laura. Wow, Pa menangkap ikan-ikan itu dengan jala di Danau Pepin. Kepingin gak ya pergi ke sana, Danau Pepin? Bagus pasti. Ikannya di tahun itu ikannya besar-besar. Kalau ikannya besarnya seanak kecil berarti super besar. Kalian kebayang ya? Ma membuat potongan-potongan daging ikan yang besar, putih, dan sama sekali tidak bertulang untuk Laura dan Mary. Itu kita sebut filet kalau zaman sekarang ya. Mereka pesta makan ikan segar dan lezat. Sisanya digarami kembali dan disimpan dalam tong-tong kayu untuk musim dingin nanti. Mereka tidak ada kulkas pada saat itu, jadi mengawetkan daging dengan cara dikasih garam. Ada yang dikasih garam, diasapin tadi daging rusa sampai kering, kemudian dibungkus. Daging ikan ditaruh di dalam tong kayu dan sudah digarami. Jadi terbukti ya, garam itu bisa mengawetkan. Pa mempunyai seekor babi. Babi itu dibiarkan bebas di rimba besar, hidup dari biji-bijian, buah-buahan, dan akar-akar. Kini Pa menangkapnya, mengurungnya dalam kandang yang terbuat dari balok-balok kayu. Babi itu akan digemukkan dan nanti akan disembelih. Oh no. Bila udara telah cukup dingin untuk membuat daging babi yang dapat disimpan lama. Jadi babinya bukan peliharaan ya, tapi memang dipelihara untuk nantinya dipotong, disembelih. Suatu malam, Laura terbangun oleh jeritan si babi. Pa melompat dari tempat tidur, menyambar senapannya dari dinding dan berlari keluar. Terdengar suara tembakan. Sekali, dua kali. Waktu Pa kembali, ia menceritakan apa yang terjadi. Seekor beruang besar berdiri di samping kandang babi, mengulurkan kaki depannya untuk meraih si babi. Wow, beruang besar mengulurkan kaki depannya untuk mengambil si babi. Inilah yang membuat babi itu berlari-larian dan menjerit-jerit. Pa melihat semua ini dalam cahaya bintang dan cepat-cepat menembak. Namun karena gelap dan tergesa-gesa, tembakannya meleset. Beruang tadi lari ke dalam hutan tidak terluka sedikit pun. Tapi gak apa-apa, yang penting babinya aman. Laura kecewa, Pa tidak berhasil menembak beruang itu. Ia sangat suka daging beruang.
Pa juga kecewa, tapi ia berkata, kita tidak memperoleh daging beruang, tetapi daging babi kita selamat. Saya suka Pa ini orang yang optimis. Dan itu bagus loh buat kalian semua juga, siapapun yang mendengarkan atau melihat dongeng sebelum tidur ini ya. Optimis. Kebun di belakang rumah tumbuh dengan subur sepanjang musim panas. Begitu dekat kebun itu dengan rumah, sehingga di siang hari rusa-rusa tidak berani meloncati pagar untuk memakan sayur mayur yang tumbuh di situ. Di malam hari, mereka takut kepada Jack, rusa-rusanya. Kadang di pagi hari, tampak jejak kecil rusa kecil di antara deretan sayuran. Berarti rusanya mencoba. Namun jejak Jack juga ada. Berarti Jacknya mengejar. Jelas rusa-rusa yang masuk segera meloncat kembali keluar. Kini hasil kebun yaitu kentang, wortel manis, enak, lobak dan kubis semua dikumpulkan dan disimpan di gudang bawah tanah untuk malam-malam beku nanti. Wow, mereka ini persiapan untuk musim dinginnya bagus, rapi, teratur, walaupun sederhana ya. Tapi mereka sudah menyiapkan sayur, daging, memikirkan semua yang terbaik untuk keluarganya. Akar-akar bawang putih diuntai menjadi tali panjang, kalian kebayang ya, dan menggantung di loteng dekat gantungan lada merah yang dirangkaikan dengan benang. Kalian pernah lihat enggak hiasan di toko-toko interior? Ada bawang putih di gantung-gantung, kemudian sebelahnya ada cabai digantung-gantung. Ini yang dimaksud dengan buku ini. Jadi selain mengumpulkan daging, sayur, kemudian bumbu-bumbu, dan digantung persis seperti dekor untuk di rumah atau di restoran ya. Buah labu ditumpuk di sudut loteng, membentuk tumpuan berwarna-warni, cantik, berwarna jingga, kuning, dan hijau. Tong-tong kayu yang berisi ikan asin disimpan di kamar persediaan makanan, yang rak-raknya penuh dengan tumpuan keju. Jadi ada satu kamar, ini ada rak-rak itu apa ya namanya, ambalan gini ya, rak. Nah ini diisi keju, kejunya ada banyak. Kemudian di bawahnya ada tong isi ikan, dan di dekat itu ada tangga yang ada labu dan sayur-sayuran. Kemudian tibalah hari yang ditentukan untuk menyembelih babi. Paman Harry Harry, Paman Harry datang untuk membantu. Pisau daging Ma yang besar sudah diasah hingga tajam sekali. Paman Harry membawa pisau daging milik Bibi Polly. Kalian kebayang ya, ini babi dipelihara, dikasih makan, tapi terus harus dipotong sendiri. Orang-orang zaman tahun itu pemberani, rapi, teratur, dan hebat. Kita harus bisa seperti itu ya. Dekat kandang babi itu, Pa dan Paman Harry membuat api unggun dan memanaskan sebuah periuk besar yang penuh dengan air. Jadi ada periuk itu kayak satu tempat masak yang besar, kendi yang besar terbuat dari besi. Dan kalau di dongeng-dongeng atau di cerita-cerita sering dijadikan tempatnya penyihir mengaduk ramuan. Ya, oke. Tapi itu yang dipakai sekarang. Periuknya penuh dengan air. Ketika air sudah mendidih, mereka siap untuk menyembelih babi. Jadi begitu airnya mendidih, kayak kalau masak mie instan, kemudian siap, babinya boleh dipotong. Laura langsung lari menjauh, menyembunyikan kepalanya di tempat tidur dan menutupi telinganya rapat-rapat dengan jarinya. Anak-anak pasti takut. Ia tidak mau mendengar jeritan babi yang disembelih itu. Ia tidak akan merasa sakit sedikit pun, Laura, kata Pa. Kami menyembelih begitu cepat. Namun Laura tidak mau mendengar jeritan si babi walau cuma sebentar. Selang 1 menit,
1 menit. Dengan hati-hati Laura menarik satu jari dari lubang telinganya dan mendengar si babi tidak bersuara lagi. Kini saat penjagalan merupakan saat-saat yang menyenangkan. Hari itu sangat sibuk. Banyak yang harus dilihat dan dikerjakan. Paman Harry dan Pa penuh senda gurau. Lagi bercanda. Untuk makan siang pasti tersedia rusuk babi, ribs. Pa juga menjanjikan akan memberi Laura dan Mary kandung seni si babi yang dapat dibuat bola. Oh, jadi mereka mainnya dari apa yang ada dari hewan yang disembelih itu, serta ekornya yang lezat bila disate. Oh, itu jadi kebiasaan rupanya yang saat itu ya. Segera setelah babi itu mati, Paman Harry dan Pa mencelupkannya berkali-kali ke dalam air mendidih. Kemudian mereka membaringkannya di atas sebilah papan, mengerok kulit babi itu dengan pisau hingga semua bulu-bulunya terlepas. Setelah itu, babi tadi mereka gantung di pohon, diambil jeroannya, dan tubuhnya dibiarkan tergantung terus hingga dingin. Setelah dingin, tubuh babi tadi diturunkan, lalu dagingnya dipotong-potong. Ada daging paha, daging punggung, daging pinggang, daging rusuk, dan daging perut. Ada hati, jantung, dan lidah. Kepalanya dapat dibuat bahan acar daging. Masih ada lagi potongan-potongan kecil serta jeroan yang dapat dibuat menjadi sosis. Jadi ada potongan-potongan daging kecil serta jeroan. Jeroan itu bagian dalam ya, bagian dalam dari tubuh babinya tadi, yang dapat dibuat menjadi sosis. Jadi kalian tahu kalau sosis dibuatnya dicampur dengan jeroan. Daging-daging diletakkan di papan di beranda belakang, teras maksudnya ya. Setiap potong ditaburi garam, kecuali daging paha dan punggung yang direndam dalam larutan garam. Daging paha dan punggung itu nantinya juga akan diasapi seperti daging rusa. Tidak ada yang dapat mengalahkan daging paha babi yang diasapi dengan kayu hikori. Berarti enak sekali itu, kata Pa. Pa meniup kandung seni babi yang berupa selaput kulit tipis hingga menggelembung menjadi sebuah balon putih. Oh, jadi kandung seninya itu tipis, putih, tapi bisa mengembang. Karena kan berisi air seni ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ujungnya diikat erat-erat dengan benang dan diberikan kepada Mary dan Laura. Mereka melempar ke udara, memukulnya kian kemari. Mereka pun bisa menendangnya di atas tanah. Jadi bola. Ini dia, lihat ya. Ini dideketin aja ya. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Ini dia bola yang terbuat dari kandung seni yang sudah diikat dengan benang. Dibuat main bersama-sama dengan Laura dan Mary. Namun yang lebih menyenangkan daripada balon itu adalah sate ekor babi. Oke. Ma membuka sate ekor babi. Pa menguliti ekor babi hingga bersih. Jadi ekornya itu kulitnya dibuang. Ujungnya yang besar ditusuknya dengan sepotong kayu yang runcing. Kayu yang tajam. Ma membuka pintu tungku, mengambil bara-bara api, arang ya itu, dan meletakkannya di perapian. Laura dan Mary bergantian memanggang ekor babi mereka. Ekor babi itu mendesis matang. Minyaknya bertetesan jatuh dan mengobarkan bara api. Jadi gimana ya? Ekor babi ditusuk kayak sate gitu ya, ditaruh di atas bara api, jadi dia terbakar, kering, gosong-gosong gitu. Kemudian minyaknya menetes-netes. Dan apinya jadi semakin besar. Ma menaburkan sedikit garam.
Wajah kedua anak ini, wajah Mary dan Laura, terasa sangat panas. Bahkan jari Laura terbakar sedikit. Tapi itu tidak membuat dia kemudian jadi malas membakar makanannya sendiri. Tapi, nah ini dia, mereka begitu gembira hingga tidak peduli walaupun jarinya terbakar sedikit. Sungguh menyenangkan dan mengasihkan ya, memanggang ekor babi. Sulit sekali bertindak adil. Seringkali mereka berbuat curang dalam mengatur giliran memanggang. Ya, memang anak-anak kadang-kadang suka seperti itu ya. Bukan kadang-kadang, sering juga ya. Jadi kalau mau menang-menangan, di sini juga sama. Jadi siapa yang lebih menang untuk bisa memanggang yang lebih lama. Anak-anak saya juga begitu. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua kurang mengerti, kurang ingat. Nah, di sini kita diingatkan lagi ya, di buku ini bagus sekali. Akhirnya ekor babi itu masak. Warnanya kecoklat-coklatan dan baunya sangat merangsang selera. Mary dan Laura membawanya ke halaman agar cepat dingin. Bahkan sebelum cukup dingin pun mereka mulai menggigitinya hingga lidah mereka rasanya seperti terbakar. Mereka memakan setiap daging yang ada pada ekor itu hingga bersih dan memberikan tulangnya kepada Jack, anjing mereka. Berakhirlah sudah riwayat ekor babi itu. Mereka harus menunggu setahun lagi untuk dapat menikmati ekor babi yang lain. Selesai makan, Paman Harry pulang dan Pa berangkat lagi ke rimba besar. Masih mau berburu. Wow. Namun bagi Laura, Mary, dan Ma, saat penjagalan baru saja dimulai. Pa berangkat ke rimba besar. Tapi cewek-cewek yang di rumah kebagian tugas. Makanya Laura bilang kalau ini masih banyak yang harus dikerjakan. Laura dan Mary harus membantu mamanya, membantu Ma. Hari itu dan hari berikutnya, Ma merebus lemak yang berasal dari perut babi di belanga besi di atas tungku. Jadi lemaknya direbus. Oke. Laura dan Mary membantu mengambilkan kayu dan menjaga apinya. Anak-anak ini menjaga apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan. Api harus menyala, tetapi tidak boleh terlalu panas. Kalau zaman sekarang menjaga api tidak terlalu panas di kompor bisa ya, mudah ya. Tapi kalau menjaga di tungku, nah itu butuh keahlian khusus yang saat itu ada. Oke. Kalau apinya terlalu panas, ini akan menyebabkan lemak babi di dalam belanga terbakar sampai hangus. Jadi apinya harus tidak terlalu panas supaya lemaknya utuh. Lemak-lemaknya itu di dalam belanga itu mendidih. Dan Ma menggoreng kulit babi di dalamnya. Oh, kulit babi. Tidak henti-hentinya Ma menyerok kulit babi goreng yang sudah berwarna coklat. Jadi kulit babi digoreng dengan lemak babi. Saya ulangi ya, tidak henti-hentinya Ma menyerok kulit babi goreng, menyerok ya. Jadi kayak orang goreng gitu. Digoreng sampai coklat, diserok, kemudian keluar dari belanga dan meniriskannya di atas selembar kain. Tidak ada saringan, jadi pakai kain untuk supaya semua minyaknya menempel di situ. Hingga semua cairan lemak menetes habis. Gorengan kulit babi itu disimpan Ma untuk membumbui kue. Oh, wow. Untuk membumbui kue. Goreng kulit babi enak sekali, tetapi Laura dan Mary hanya boleh mencicipinya sekali. Mencicipinya sedikit saja. Kata Ma, jika terlalu banyak akan membuat gadis-gadis cilik kegemukan. Lucu. Ma membersihkan kepala babi dengan teliti dan merebusnya hingga semua dagingnya terlepas dari tulang. Daging kepala ini dicincang hingga lembut. Wow, daging dari kepalanya dicincang sampai lembut, diberi bumbu lada atau merica, garam dan rempah-rempah, dicampur arak. Arak itu arak masak ya, dan didinginkan. Jadi dagingnya habis dicincang, dikasih bumbu, garam,
lada, rempah-rempah, dicampur arak dan didinginkan. Kalau sudah dingin nanti dipotong tipis-tipis dan inilah acar daging. Oh, oke. Sisa-sisa daging dari bagian-bagian besar yang telah dikerjakan kini dikumpulkan. Ma mencacahnya hingga sangat lembut, membumbuinya dengan garam, lada, dan rempah-rempah dari kebun. Asik ya. Kemudian adonan itu dibanting-banting serta diaduk-aduk hingga bercampur betul dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan ini ditaruhnya dalam belanga ceper di gudang belakang. Dibiarkannya membeku dan lezat untuk dimakan sepanjang musim dingin. Itulah sosis. Jadi dagingnya dari kepala dibumbuin, kemudian di adonannya itu dibanting-banting, pokoknya dibuat menjadi kuat dan kenyal. Kemudian dibentuk jadi bola-bola. Kalau sosis zaman sekarang sudah ada alat cetaknya ya. Penjagalan memberi mereka. Nah, ini hasilnya dari penjagalan ada apa saja? Sosis, acar daging, berguci-guci lemak babi, bertong-tong daging babi, gentong-gentongnya banyak, gujinya banyak, serta daging paha dan punggung yang diasap dan kini digantungkan di loteng. Persediaan musim dinginnya mantap, karena kalau di sana musim dingin berbulan-bulan ya. Rumah kecil itu hampir penuh dengan persediaan makanan untuk musim dingin yang panjang. Kamar penyimpanan bahan makanan, gudang belakang, dan gudang di bawah tanah penuh. Kamar penyimpanan, gudang belakang, dan gudang bawah tanah penuh. Begitu juga kamar loteng, berarti ada 4 ruangan penuh makanan. Laura dan Mary tidak boleh lagi bermain di luar rumah. Hawa terlalu dingin, dan daun-daun yang kecoklatan mulai berguguran. Api di tungku tidak pernah dimatikan. Di malam hari, Pa melindungi api tersebut dengan tumpuan abu, sehingga baranya tetap menyala sampai pagi. Kamar di loteng merupakan tempat bermain yang sangat menyenangkan. Labu-labu besar yang bulat dan berwarna-warni itu dapat dijadikan meja dan kursi mainan. Asik ya. Lada merah dan bawang putih bergantungan di atap. Daging babi dan daging rusa juga digantung dalam bungkusan-bungkusan besar. Berbagai rempah-rempah dan bumbu-bumbu disimpan juga di situ sehingga baunya semarak atau baunya enak, sedap. Seringkali di luar angin menderu-deru. Kalian kebayang ya angin yang menderu-menderu? Bunyinya suaranya dingin dan menyedihkan. Namun di dalam loteng nyaman rasanya. Saat Mary dan Laura bermain rumah-rumahan di antara buah-buah labu besar. Seperti ini. Cute ya. Ini kalau adik-adik lihat semuanya, teman-teman lihat semuanya, ini bawang putih. Ini daging yang dibungkus, Kemudian di sini ada gentong. Ini ada keju-keju. Wow. Oke. Mary lebih besar daripada Laura dan ia mempunyai sebuah boneka kain bernama Nettie yang di bangku tadi ya. Boneka Laura hanyalah sebuah tongkol jagung, kasihan, yang dibungkus sehelai sapu tangan. Jadi kalau bonekanya Mary itu ada boneka beneran, boneka manusia, namanya Nettie. Cantik. Sedangkan Laura bonekanya, ini Nettie ya, Laura bonekanya tongkol jagung. Jadi bagian tengahnya jagung yang dibungkus dengan sapu tangan. Namun bagi Laura itu sudah cukup bagus. Boneka itu bernama Susan. Bukan salah Susan kalau dirinya hanyalah sebuah tongkol jagung. Kadang-kadang Mary memperbolehkan Laura memegang Nettie. Namun hal itu hanya dilakukan Laura bila Susan tidak melihat. Jadi Laura boleh pegang bonekanya Mary, tapi Laura melakukan kalau bonekanya dia tidak melihat dia. Waktu yang paling menyenangkan adalah malam hari.
Selesai makan malam, Pa mengeluarkan perangkap. Perangkap binatang dari gudang belakang dan meminyakinya di depan perapian. Ia menggosok benda-benda itu hingga mengkilap. Meminyaki engsel-engsel serta pegas-pegasnya dengan sehelai bulu yang dicelupkan ke lemak beruang. Wow, Pa menciptakan perangkap. Oke, kita tuntaskan ya satu bagian ini, bagian yang pertama. Nah, besok kita lanjutkan yang bagian keduanya. Perangkapnya ada macam-macam itu. Ada perangkap berukuran kecil, sedang, dan perangkap beruang dengan gigi-gigi penangkap yang besar, hingga dapat mematahkan kaki orang bila terperangkap di dalamnya. Jadi kalau kaki gini, perangkapnya ini sudah kayak mulut gini. Hap. Nah, ada gigi-giginya ya. Kebayang gak? Kalau gak kebayang cari deh di Google. Pintu dan jendela tertutup rapat. Celah-celah di antara daun jendela disumbat kain. Jadi kalau ada jendela nggak rapat, ditutup dengan kain agar hawa dingin tidak masuk. Namun Susan hitam, kucing mereka, dapat keluar masuk sesuka hati. Siang atau malam, untuknya dibuatkan pintu khusus, sebuah lubang kecil di bawah. Bagian bawah pintu dengan daun pintu tergantung yang dapat menutup sendiri. Jadi Susan hitam itu bisa menerobos masuk dengan cepat sehingga ekornya tidak terjepit dan daun pintu kecil itu juga menutup dengan baik. Udah pintar ini kucingnya. Suatu malam ketika Pa sedang meminyaki perangkapnya dan melihat Susan hitam masuk, ia berkata, dahulu ada seekor yang mempunyai 2 ekor kucing. Dahulu ada seorang yang mempunyai 2 ekor kucing, seekor besar dan seekor kecil. Laura dan Mary bergegas mendekat, bersandar di lututnya agar dapat mendengar dengan lebih baik. Pa bercerita, ia mempunyai 2 ekor kucing. Ulang Pa, seekor besar dan seekor kecil. Karena itu ia membuat 2 lubang di pintunya untuk jalan masuk ke 2 ekor kelinci itu. Lubang besar untuk si kucing besar, lubang kecil untuk si kucing kecil. Nah, di sini Pa berhenti. Namun, bukankah kucing kecil tetap dapat masuk? Mary mulai bertanya. Tidak, sebab kucing besar pasti tidak akan memperbolehkannya. Tugas Laura. Laura tidak sopan memotong pembicaraan orang lain, kata Pa. Jadi gini, di sini Pa berhenti waktu menyiapkan perangkap. Terus Mary tanya, namun bukankah kucing kecil tetap dapat masuk? Mary mulai bertanya. Terus Laura menjawab, tidak, sebab kucing besar pasti tidak akan memperbolehkannya. Tugas Laura. Laura, katanya Pa, tidak sopan memotong pembicaraan orang lain. Ingat itu ya. Untuk sampai kita sekarang pun tidak sopan kalau memotong pembicaraan orang lain. Namun, aku tahu, Pa bilang gitu, aku tahu kalian berdua lebih pintar daripada orang yang membuat 2 lubang kucing untuk 2 ekor kucing itu. Pa meletakkan perangkap-perangkap dan mengeluarkan biolanya dari kotak serta mulai memainkannya. Itulah saat yang paling menyenangkan. Ini ya Pa. Pa itu orangnya ini berjenggot, jenggotnya banyak. Nah, dia lagi menyiapkan perangkap. Nanti kalau sudah selesai diminyakin semua perangkap-perangkapnya, maka bisa ditaruh terbuka lagi dan bisa menjerat yang perlu dikasih perangkap. Seperti itu. Berarti yang di situ adalah Laura. Oke. Pa meletakkan perangkap-perangkap dan mengeluarkan biolanya dari kotak serta mulai memainkannya. Itulah saat yang paling menyenangkan. Oke. Sampai di sini dulu. Besok akan ada lagi siang dan malam di musim dingin. Perhatikan ya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan siang dan malam di musim dingin. Oke.
Terima kasih ya buat yang sudah mengikuti video di YouTube channel saya yang bedtime stories atau dongeng sebelum tidur. Dan jangan lupa kalian juga bisa mendengarkan di podcast saya dengan nama yang sama, nanti saya kasih linknya ya supaya bisa join. Oke. Thank you. Tetap jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol lonceng, supaya dengan itu saya tetap semangat membuat video-video yang baru untuk semua yang menonton dan mensubscribe YouTube channel saya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen karena berbagi itu menyenangkan. Seperti saya sekarang berbagi ke kalian semua. Selamat malam, selamat istirahat, sweet dream ya.